Selamat datang di video ini, gue bakal jelasin bukan cuma alur cerita game doang, tapi gue bakal jelasin perbedaan game ini dari mitologi Yunani, tips and tricks dari game atau speedrun taktik lah ya. Sama gue juga bakal rate senjata apa yang overall paling bagus di game ini. Oh iya, gue juga salah download versi game bangset. Gue malah nggak sengaja download versi Jepang. Jadi si Kratos malah ngomong kayak gini. Jadi cutscene sama teks in-game gue bakal ambil dari YouTuber lain. Nama YouTubernya GamerMax Channel atau Shirako. Shoutout ke mereka guys. Tapi semua gameplaynya gue yang mainin. Sama ini juga pertama kali gue pakai OBS. Gue masih kurang ngerti OBS. Jadi gameplay dari awal sampai Pandora's Temple ke mute. Anyway, sekarang kita kenalan dulu sama karakter utamanya. Gamenya mulai langsung sama beliau. Namanya Kratos. Si Kratos ini seorang jenderal dari Sparta. Lahir sebagai manusia. Dan dia dendam sama dewa perang. Yaitu si Ares. Di mitologi Yunani, ada dewa yang namanya mirip kayak si Kratos, yaitu Kratos. Tapi kemiripannya cuma itu doang. Kratos itu dewa kekuatan, anak dari Titan Pallas, Titan pertempuran, sama Styx, dewi sungai Styx. Si Kratos juga langsung lahir sebagai dewa, setia sama Zeus, gak pernah benci sama Ares, sama gak pernah jadi Spartan. Oke, lanjut ke cerita gamenya. Gamenya mulai sama si Kratos bilang, "The gods of Olympus have abandoned me." Dan kita lihat dia lagi sedih di tepi gunung, sama mau. Ya, scene ini rawan demonetization. Jadi gue bakal tunjukin scene ini dari game aja. Si Kratos pokoknya mau. 3 minggu sebelumnya, si Kratos dipilih sebagai champion para dewa, atau jagoannya para dewa. Dan dia dikasih tugas buat selamatin Laut Aegea, yang lagi diserang sama banyak monster. Oke, si Kratos bilang dia bakal kirim ini monster balik ke Hades, atau neraka. Berarti gue asumsi ini monster adalah monster Yunani yang namanya Phrikolakas. Tapi masalahnya, Phrikolakas itu basically zombie tradisional yang makannya daging manusia. Kayak biasa kita lihat di film Zombieland, The Walking Dead, atau Left 4 Dead. Mereka harusnya nggak bisa pakai senjata atau kerjasama buat kalahin musuhnya. Anyway, di perjalanannya, si Kratos ketemu sama penyintas. Tapi dia bilang dia lebih baik mati daripada diselamatin sama dia. I know who you are, Spartan. I know what you've done. I would rather die than be saved by you. Ya, sepertinya si Kratos ini punya masa lalu yang suram. Si Kratos lanjut jalan, dan dia sampai ke kapal sebelah sama ketemu nih Pelaut. Pelaut ini langsung tahu kalau si Kratos itu orang yang dikirim sama dewa, tapi dia bilang udah telat. Si Kratos gak bakal bisa berhentiin serangan monsternya. Nama monsternya Hydra. Dan si Kratos harus selesai nih puzzle dorong-dorong kotak. BTW tips gameplay buat lu pada, lu gak perlu dorong kotaknya jauh-jauh. Lu literally cuma perlu kayak gini dong. Setelah itu, si Kratos ketemu ada kabin dikunci, dan isinya ada suara. Ini udah jelas kaptennya kurang cewek-cewek di sini supaya nggak diserang. Tapi kalau dilihat dari tadi, nih monster bisa spawn dari mana aja. Jadi atau monster langsung spawn di dalam aja. Dan si Kratos sekarang dapat misi lain, yaitu cari kuncinya buat bebasin mereka. Si Kratos pindah ke kapal lain lagi, dan dia ketemu Poseidon, atau dewa laut, badai, sama kuda. Si Poseidon bilang sebelum selamatin Athens, si Kratos harus bunuh monster tadi, yaitu Hydra. Soalnya tuh monster udah keseringan kacauin lautnya dia. Jadi si Poseidon kasih pinjam si Kratos kekuatan dia, yaitu Poseidon's Rage, kekuatan badainya si Poseidon. Take this weapon, Kratos. Take this power and use it to defeat your enemies. Oke, menurut gua, ini magic top tier si Kratos. Konsumsi mananya standar, dan damage yang dihasilin benar-benar sakit banget. Apalagi kalau udah level 3, AoE-nya jadi gede juga. Tapi ada satu hal yang bikin ini magic broken banget, yang lebih broken daripada Army of Hades. Ntar gua kasih lihat. Si Kratos naik ke atas kapalnya, dan dia ketemu kaptennya, kunci kabinnya, sama pelaut lain yang lagi lawan Hydra. Tapi nggak guna, mereka semua mati. Sama ini. Save me. Ini kepala utama Hydra-nya. Jadi kalau si Kratos bunuh kepala ini, sisa Hydra-nya bakal mati. Well, actually, Hydra bukan kayak gitu. Ini gue dijelasin di video Disney Hercules gue sih. Hydra itu ular darat seukuran manusia yang punya 9 kepala. Bukan naga air kaiju gede. Si Kratos sekarang harus kalahin 2 kepala Hydra yang kecil supaya dia bisa bunuh kepala utamanya. Ya, BTW, nafasnya Hydra itu beracun banget. Jadi si Kratos ini harusnya langsung keracunan. Well, actually, kepala utama Hydra harusnya nggak bisa mati. Si Hercules aja. Yes, Hercules yang seharusnya bunuh Hydra, bukan si Kratos. Si Hercules aja bingung gimana caranya dia bunuh kepala utama Hydra-nya. Jadi dia mutusin kubur si Hydra pakai batu aja.
Si Kratos sekarang masuk ke dalam multi hydranya buat selamatin kapten tadi. Pas dia selamatin, Thank you! Thank the gods you came back for me! I didn't come back for you. oke, gue tahu ini buat nunjukin kalau si Kratos itu anti-hero, tapi gue gak ngerti deh. Kalau dia gak peduli sama nyawa kaptennya, kenapa dia masih repot-repot ke kabin buat selamatin cewek-ceweknya ya? Si Kratos bunuh semua monsternya, sama liatin korbannya. Dan dia langsung keinget sama masa lalu dia. Masa lalu yang dia gak bisa lupain. Si Kratos sekarang cuma punya satu tugas, yaitu turutin apa yang Dewa-Dewa suruh. Dia berharap Dewa-Dewa bisa hapus memori masa lalu dia, sama mimpi buruk dia. Soalnya dari konsumsi wine, enakin nama baik cewek, gak bisa bikin dia lupa. Ya, jadi si Kratos ini basically orang yang punya PTSD. Oh iya, BTW Kratos, kalau lu mau hilangin mimpi buruk atau lupain masa lalu lu, kenapa lu gak layanin Dewa Morpheus aja? Dewa mimpi sama mimpi buruk. Atau nggak minum air sungai Lethe, tuh air literally dipakai buat hilangin memori orang. Heck, di prequel aja, Chains of Olympus, si Kratos ketemu sama Morpheus. Kenapa si Kratos gak bantu si Morpheus aja? Si Kratos sekarang lagi OTW ke Athens, dan dia akhirnya muak. Dia bilang ke si Athena itu dewi perang, dia udah layan dewa-dewa sampai 10 tahun, tapi gak pernah dikabulin apa yang dia mau, yaitu hapus mimpi buruk yang masih menghantui dia. Si Athena bilang ini misi terakhir dia. Kalau dia berhasil selamatin kota Athens dari serangan si Ares, sama bunuh dia, dewa-dewa bakal maafin masa lalu dia. Ya, kata kuncinya, maafin, bukan lupain. Pas sampai di Athens, kita lihat ada dua cewek yang gue gak bisa jelasin di YouTube tanpa kena dolar kuning. Tapi intinya, tuh cewek dipakai sama si Kratos buat main dong, supaya dia bisa lupain istri lama dia. Tapi kagak, main sama cewek-cewek malah bikin si Kratos makin keinget sama istrinya. Di perjalanan ke kota Athens, si Kratos ketemu dua Minotaur, atau manusia setengah banteng. Ya, actually, Minotaur itu cuma ada satu, dan dia itu dibunuh sama Theseus, bukan Kratos. Si Kratos sekarang ketemu Dewi Cinta, namanya Aphrodite. Dia mau kasih senjata baru. I offer you the power to freeze your enemies where they stand. But you must earn such a gift. Si Kratos harus cabut kepalanya Medusa, dan kepalanya itu bisa jadi senjata barunya si Kratos. Ya kita tahu lah ya, tatapan Medusa itu bisa ngapain. Sama BTW, desain Medusa atas manusia bawa ular, menurut gue bagus banget. Tapi kalau mau ikutin mitologi Yunani, Medusa itu cuma cewek biasa yang punya rambut ular. Di mitologi, yang bunuh si Medusa itu Perseus, bukan Kratos. Oh iya, BTW lagi, di bagian sini, ada bug yang game breaking banget. Gue bakal kasih lihat caranya. Lu bakal perlu track yang tadi gue kasih lihat. Tapi tambahin Poseidon Rage. Jadi kayak gini. Kalau lu udah berhasil lewatin, di sepanjang gamenya sampai tamat, mana lu bakal terus regen. Artinya lu punya infinite magic. Yes, ini beneran. Silakan dicoba. Anyway, di perjalanan ke kota Athens, dia ketemu nih cewek yang pakai baju tembus pandang semua. Dan dia suruh si Kratos ke timur buat ketemu dia. Soalnya dia bakal brief si Kratos gimana caranya kalahin si dewa perang. Si Kratos sekarang udah di kota Athens, dan dia ketemu sama dewa perang yang harus dia bunuh, yaitu si Ares. Tapi di sini si Ares gede banget. Di mitologi, dewa itu seukuran sama manusia bisa. Sama selagi Ares perang, dia seharusnya bawa rekan-rekannya, yaitu Phobos, Kidimos, Enyo, Ares, sama Deimos. Tapi kalau Deimos pengecualian lah ya. Soalnya di game ini, Deimos itu adanya si Kratos. God of War. I haven't forgotten you. For what you did that night, this city will be your grave. Ya, sini ini nunjukin kalau si Kratos ternyata punya masa lalu sama si Ares. Si Kratos udah sampai di alun-alun, dan dia ketemu sama cewek yang benar-benar takut sama dia, gara-gara reputasi dia. I know who you are. I know what you've done. Monster. Wait! Stay back! Get away from me! Oke, buat lu pada yang bingung kenapa roll gue bisa cepet banget, ada caranya. Lumayan gampang. Lu cuma perlu roll, terus pencet kotak, terus roll lagi. Jadi tombol kotak itu nge-cancel animasi akhir rollnya. Ama gue juga punya tips and tricks di daerah ini. Lu literally bisa skip semua rooftop of Athens, ama nggak ambil petirnya Zeus. Caranya pakai trik yang tadi. Skip ini guna banget buat speedrun, soalnya ngehemat banyak banget waktu, walaupun lewatin magic petir Zeus. Tapi karena gue lagi bikin recap, gue gak boleh pakai skip-skipan. Anyway, pas udah sampai di kota Athens, si Kratos ketemu Zeus, yang pengisi suaranya sama kayak si Grandpa Max. I offer you the power of the greatest of all the gods, the father of Olympus. I was just a guy doing a job. Dan dia kasih si Kratos senjata baru, yaitu petir dia. Oke, mungkin menurut lu pada ini senjata jelek, soalnya cuma dipakai buat lawan musuh yang jaraknya jauh. Padahal Army of Hades bisa jarak jauh juga, dan lebih bagus. Tapi,
Kalau lo upgrade senjatanya sampai level 3, nih petir bisa bunuh Cyclops cuma dengan 2 tembakan. Ya sebenarnya masih nggak worth it sih upgrade senjata sampai level 3, tapi masih oke lah ya. Si Kratos balik ke alun-alun, dan dia ketemu si Oracle, yang lagi diserang sama Harpies. Pas si Kratos mau selamatin, dia tiba-tiba disamperin sama nih penggali kuburan yang misterius. Si penggali kuburan suruh si Kratos jangan mati dulu, sebelum dia selesai gali lubangnya. Si Kratos of course jadi bingung, tapi si penggali kuburan bilang, semuanya bakal lebih jelas pada akhirnya. Si Kratos masuk ke kuil Oracle-nya, dan dia lihat ada sarang Harpies, yang muncul terus-terusan. Oke, tips and tricks lagi guys. Ini tempat paling bagus buat farming Red Orbs. Kalau lu dari awal pakai trik Infinite Magic yang gua kasih lihat tadi, di sini lu bisa pakai kepala Medusa buat bunuh Harpiesnya, yang bakal nge-spawn terus-menerus. Jadi kayak gini lah. Satu Harpies ini ngasilin 30 Red Orbs. Gede banget itu. Gue literally farming di sini sekitar 10 menitan, dan Blades of Chaos gue udah level 5. Si Kratos sudah ketemu si Oracle yang lagi gantungan. Dia selamatin. And with that act, Kratos set in motion the events that would lead to his downfall. Kratos? Ya gue sensor berat lah ya. Kenapa nih cewek jalan-jalan pakai baju ginian anjir? Si Oracle mau lihat masa lalu si Kratos. Soalnya dia penasaran pahlawan macam apa yang dikirim sama dewa-dewa. Dan ternyata, si Kratos ini orang kejam yang punya keinginan untuk menaklukkan. Sampai istrinya aja suruh dia berhenti. Tapi dia gak mau. Dia bakal terus perang sampai kemenangan Sparta diketahui sama seluruh dunia. Si Oracle langsung kaget. Kenapa dewa kirimin penyelamat yang kayak gini? Terus si Oracle bilang, satu-satunya cara si Kratos bunuh si Ares adalah pakai senjata yang namanya Pandora's Box. Itu senjata ada di gurun sebelah timur. Tapi hati-hati. Tuh kotak dijaga benar-benar ketat banget. Well actually, Pandora's Box itu bukan senjata sama sekali. Itu literally cuma kotak yang isinya semua kejahatan manusia. Dan kotak itu dibuka sama si Pandora. Makanya namanya Pandora's Box. Si Kratos sudah sampai di gurunnya, dan dia ngobrol lagi sama si Athena, yang somehow patung ada di gurun. Si Kratos tanyain tentang Pandora's Box. Si Athena bilang kotak itu beneran ada, tersembunyi di gurun ini. Dan kuilnya ada di atas Titan Kronos, bapaknya si Zeus yang dihukum buat bawa kuilnya sama jalan-jalan di gurun selamanya. Buat cari si Kronos, si Kratos harus dengerin suara nyanyian Siren. Cuma nyanyian mereka yang bisa bawa si Kratos ke si Kronos. Wow, desain Sirens-nya rada menarik. Menurut mitologi, Siren itu manusia cewek setengah burung. Bukan kayak gini. Dan nyanyian mereka harusnya bisa hipnotis orang. Jadi si Kratos ini harusnya langsung kayak hipnotis. Si Kratos sudah ketemu sama si Kronos, dan dia manjat ke kuilnya selama 3 hari. Di sini dia ketemu nih penjaga gerbang, yang udah kayak gini tapi somehow nggak mati. Si Kratos sekarang di dalam kuilnya, terus dia ketemu sama dewa yang selanjutnya bakal kasih dia senjata baru. Namanya Artemis, atau Dewi Berburu. Ini senjata benar-benar broken banget btw. Bukan karena damage-nya gede atau satisfying dipakai, tapi gara-gara ini senjata bisa basically bikin lu terbang. Apalagi kalau dicampur sama glitch Magic Infinite yang awal tadi. Nih lu lihat aja. Jam ini bisa dipakai buat skip hampir semua lokasi penting. Kayak ini contohnya. Setelah lu dapat pedangnya, lu disuruh cari 2 perisai. Perisai Zeus sama perisai Hades. Dan lu literally bisa terbang skip puzzle-nya buat ambil perisai Zeus. Sama tempat selanjutnya aja, The Challenge of Atlas. Di sini lu harus cari Tua supaya bisa buka pintunya. Tapi kalau lu pakai glitch yang tadi, lu bisa skip semuanya. Anyway, di perjalanannya, si Kratos ketemu ada ruangan yang isinya mayat tentara. Dan di sini si Kratos langsung keinget pasukan dia. Pas si Kratos masih muda, dia pernah perang lawan kaum-kaum barbarian. Dan jumlah mereka itu sampai ribuan. Sedangkan si Kratos cuma ratusan. Ya udah jelas si Kratos sama pasukannya kalah. Tapi menurut si Kratos, kemenangan itu sepadan sama harga apapun. Jadi dia, Ares! Destroy my enemies, and my life is yours. si Kratos ternyata jual jiwanya ke si Ares. By the gods, what have I become? Lanjut perjalanannya, si Kratos ketemu tempat yang ada banyak prajurit di penjara, sama di ujungnya ada tempat pembakaran. Kira-kira buat apa ya itu? Si Kratos turunin satu prajuritnya, dan tuh prajurit minta dibebasin. Tapi si Kratos bilang, The gods demand sacrifice from all of us. Oh, please. No. No. Oke, buat lu pada yang bingung, kenapa tiba-tiba jadi prajurit yang di penjara? Soalnya dulu pas gue main, isi penjaranya harusnya monster, bukan manusia. Ini karena kita dulu kebanyakan mainnya yang versi Eropa. Versi Eropa atau Jepang disensor. Yang nggak disensor itu versi Amerika doang. Jadi di versi originalnya, seksi ini jauh lebih brutal. Soalnya si Kratos harus korbanin manusia.
Oke, Trident si Poseidon apa bisa ada di kuil random ya? Trident itu senjata paling kuat sama simbolnya si Poseidon. Dia selalu bawa tuh Trident kemana-mana. Si Kratos sekarang udah di level selanjutnya, namanya The Challenge of Hades. Well, actually, di mitologi, Centaur, atau manusia setengah kuda, bukan jenis makhluk yang bisa dijadiin prajurit. Jadi mereka pegang panah, pedang, atau lance itu jarang banget. Kecuali Chiron, atau gurunya si Hercules. Centaur itu cuma tipe-tipe makhluk yang suka rusuh, sama, suka maksa gitu-gitu sama cewek manusia. Oh iya, BTW guys, sebelum lu lawan Centaurnya, lu bisa skip hampir setengah challenge-nya. Kayak gini caranya. Skip ini ngehemat banyak banget waktu. Di akhir challenge-nya, si Kratos harus lawan ini. Oke, jangan kaget guys. Tapi monster ini nggak ada di mitologi Yunani sama sekali. Setelah si Kratos kalahin Minotaurnya, dia ketemu sama Dewa Neraka, yaitu Hades. Dan dia kasih salah satu magic yang paling kuat, namanya Army of Hades. Ini magic sebenarnya bisa jadi senjata yang paling kuat, tapi masalahnya, konsumsi mananya benar-benar gede banget. Kayaknya cuma bisa dipakai 2 kali doang deh. Jadi ini magic menurut gue bukan yang paling bagus. Kuat banget, tapi bukan yang paling bagus. Di perjalanannya, si Kratos ketemu sama Harpy yang lagi makan. Dan Harpy itu ngingetin dia sama masa lalu dia. Pas si Kratos minta tolong sama si Ares langsung jawab panggilan dia, sama kabulin permintaan dia. Semua musuhnya si Kratos langsung mati sendiri, dan si Kratos dikasih senjata yang dari tadi kita pakai. The blades of chaos, forged in the foulest depths of Hades. The rage of Ares exploded from within. Gara-gara senjata barunya, si Kratos rasain kemenangan. Tapi dia nggak sadar kalau semua ini bakal ada harganya. Harga yang dia nggak akan bisa bayar. Oh iya, BTW, The Blades of Chaos nggak ada di mitologi Yunani sama sekali. Lanjut perjalanannya si Kratos, sekarang dia perlu cari 2 kalung buat progres, yaitu kalung Aphrodite sama kalung Hera. Setelah lu pasang, ntar bakal muncul jembatan buat lu nyebrang. Tapi, di seksi ini sebenarnya lu bisa skip semuanya. Gimana caranya? Yes, betul. Pakai cara yang dari tadi kita pakai. Ini literally nge-save hampir 1 jaman gameplay. Guna banget buat speedrun. Si Kratos habis itu flashback lagi. Dia ternyata bukan cuma suka perang, tapi dia suka ngebunuhin orang yang gak bersalah demi nama Ares. Sampai pernah ada suatu desa itu penyembah Dewi Athena, dan si Kratos mutusin buat bakar desanya. Pas semuanya udah hancur, masih ada satu kuil yang berdiri. Walaupun dia punya firasat buruk, si Kratos tetap masuk. Bahkan kampung Oracle udah kasih peringatan jangan masuk. Pas di dalam, dia bantai semua orangnya. Sama yang terakhir, In that instant, the glory he had reveled in turned to horror. The image of his 2 final victims would stay with him for all his days. istri dia sama anaknya sama ada di kuil desa ini. Dan of course si Kratos langsung jadi sad boy. Oke, to be continued flashbacknya. Sekarang journey-nya si Kratos sudah mau selesai. Dia bentar lagi dapetin Pandora's Box. Tapi pertama-tama, dia harus lewatin rintangan kuburan arsitek Pandora ini. Lu pada tahu apa yang gue bakal lakuin selanjutnya? Yes, betul. Gue bakal skip semua seksi ini. Kayak gini caranya. Setelah ini, si Kratos sudah sampai ke ruangan Pandora's Box-nya, tapi bakal dijaga sama banyak monster. Ya basically ini last fight-nya si Kratos lah ya. Tapi, fight ini bisa di-skip juga. Lu literally cuma perlu jalan di pinggir sini. Dan monsternya nggak bakal spawn. Nah, tapi ada masalah. Game-nya ngebug dan nggak kasih kita ambil Pandora's Box-nya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yes, betul. Terbang kayak biasa.
Pas jatuh, si Kratos bakal sentuh loading trigger. Dan gamenya kira si Kratos udah lewatin cutscene-nya. Jadi kita tetap dapat Pandora's Box-nya. Si Kratos sekarang bawa Pandora's Box-nya balik ke Athens. Dan sama si Ares yang lagi perang di Athens, tahu kalau si Kratos udah berhasil. Jadi dia ambil nih pilar, sama lempar ke si Kratos. Goodbye, Spartan. You will rot in the depths of Hades for all eternity. Buset, God of War. More like God of No Scope anjir. Di nafas terakhir si Kratos, dia keinget lagi sama masa lalu dia. Ini lanjutan flashback yang tadi ya guys. Setelah si Kratos gak sengaja bunuh keluarganya, dia bingung. Kenapa istri sama anaknya bisa ada di kampung random ini? Tapi tiba-tiba si Ares malah datang, sama bilang, You are becoming all I'd hoped you'd be, Kratos. Now, with your wife and child dead, nothing will hold you back. You'll become even stronger. You will become death itself. Ini gue gak ngerti kenapa si Ares malah kabarin kalau dia yang bunuh keluarganya si Kratos. Tolol banget nih God of War. Si Kratos awalnya nggak tahu siapa yang taruh keluarganya di sana. Tapi tiba-tiba si Ares malah muncul, sama kabarin kalau dia yang taruh keluarganya. Seharusnya lu tahu dong ngebunuh sesuatu yang paling penting dari dia, bakal bikin dia benci sama lu. Heck, di prequelnya aja, God of War Ascension, The Furies-nya rela nyamar jadi keluarga si Kratos, supaya dia mau layanin Ares lagi. Ini artinya The Furies aja tahu kalau rencana si Ares tolol anjir. Anyway, lanjut ke flashbacknya. Everything from him. Dan beneran aja, si Kratos jadi dendam sama si Ares. Kampung Oracle tadi jadi kutuk si Kratos, buat ingetin hal buruk yang dia pernah lakuin. Jadi dia taruh abu keluarganya yang mati ke kulit si Kratos. Dan dari sini, semua orang tahu apa yang si Kratos pernah lakuin. Ama mereka julukin The Ghost of Sparta. Orang asal Sparta yang punya kulit putih banget kayak hantu. Abis itu si Kratos lihat harpinya si Ares, ambil Pandora's Box-nya dia. Yang udah susah-susah dia ambil. Dan dia mati. Si Kratos sekarang masuk ke River Styx. Di mitologi, orang yang baru mati biasa dibawa ke tepi sungai Styx. Dan di sana mereka bakal dijemput sama dewa yang namanya Charon. Dia bakal bawa orang yang baru mati ke neraka. Tapi si Kratos ini cuma literally langsung jatuh ke sungai Styx. Dan sekarang si Kratos punya satu misi, yaitu keluar dari Hades. Si Kratos udah sampai ke Dead End, dan tiba-tiba ada batu sama tali yang turun dari atas. Pas dia naik, ternyata diselamatin sama penggali kuburan yang di pertengahan game tadi. Si Kratos of course jadi penasaran nih orang siapa. Dan dia bilang kalau Athena bukan satu-satunya dewa yang jagain si Kratos. Abis itu dia hilang. Ya buat kalian yang masih nggak tahu ini orang siapa, dia Zeus. Di God of War Ghost of Sparta dijelasin. Si Kratos samperin si Ares, dan dia ngeliat si Ares lagi nyiapin ke si Zeus. Kayak nge-bragging gitu lah ya. Zeus, lihat nih anak lu. Gue bisa dapetin Pandora's Box. Lu mau gue pakai ini buat lawan lu? Pas ini berlangsung, si Kratos lempar petir ke kotaknya, dan dia buka kotaknya. Si Ares habis itu berubah jadi kepiting, dan si Kratos kalahin dia. Pas dia kalah, si Ares bawa si Kratos ke dimensi lain. Atau ilusi lah ya. Atau mungkin genjutsu. Di sini si Kratos ketemu istri sama anaknya. Tapi malah ada monster-monster yang menyerupai si Kratos yang mau bunuh mereka. Jadi si Kratos punya satu misi lagi, yaitu selamatin keluarganya dari masa lalu dia. Ares, there is nothing you can put in my way to stop me. I will save my family. Si Kratos berhasil selamatin, terus si Aresnya kayak, You cannot save them, Kratos. You gave them up in your quest for ultimate power. There is a price to pay for everything you gain. Si Kratos habis itu dibugilin sama si Ares. Gak ada senjata, gak ada magic, gak ada keluarga, gak ada bitches. Si Kratos langsung jadi sad boy. Pas dia mau dibunuh, tiba-tiba dia ngeliat ada pedang gede. Atau sebenarnya itu jembatan sih. Jadi dia tahu ini tanda dari dewa-dewa. Dan dia ambil jembatannya buat lawan si Ares. Ini last fight-nya ya guys. The final big cheese. Si Kratos menang, terus si Ares kayak, I was trying to make you a great warrior. You succeeded. dah si Ares dead. Athens sudah selamat. Si Kratos habis itu balik ke si Athena. Dia minta hapus memori dia tentang masa lalu dia. Tapi si Athena-nya kayak, wah kerja bagus Kratos. Kita janji kita bakal ampunin dosa lu. Tapi kita gak pernah janji ilangin memori masa lalu. Gak ada orang atau dewa yang bisa lupain masa lalu lu yang jahat banget. Si Kratos of course langsung kecewa banget. Jadi dia naik ke atas gunung tertinggi, dan kita balik ke awal game yang mulai. The gods of Olympus have abandoned me. Pas si Kratos nyemplung, dia tiba-tiba malah terbang balik ke atas, tanpa ada luka sama sekali. Ternyata para dewa punya rencana lain, yaitu bikin si Kratos jadi dewa perang selanjutnya. Dia cuma perlu masuk ke portal ini, yang bakal antar dia ke gunung Olympus, dan duduk di tahta God of War. BTW fun fact guys, di sini ada easter egg yang menurut gue lumayan lucu sama quirky. Kalau lu hancurin dua patung ini, lu bakal dapat nomor di layar lu. Dan kalau lu telepon nomornya, tapi sekarang udah gak bisa ya guys. Terakhir bisa di tahun 2017 kalau nggak salah. Kalau lu telepon, yang angkat teleponnya bakal si Kratos sama si David Jeffy, atau director game-nya.
but you've done it. Somehow you found your way here to me. I offer you my congratulations and my respect. Together, we shall conquer the perils that lay before us, and we shall always... Dude, they did it. They found our Easter egg. Who are you? It's me, David Jaffe. I directed the game. What game? Your game, God of War. Go away or... Dude, don't you get it? These guys, they spent all that time breaking those statues. I mean, they must have taken, like, forever. And then they figured out the whole secret code thing. I do not know what you are talking about. We hid this secret pretty damn deep, huh, Kratos? If I kill you, I will get help or... So wait. If you got the secret from the net or a magazine, then actually you kind of suck. I mean, work for it a bit, right, Kratos? Actually, can I call you Krat? No. Go away or I'll... Don't you hate it when they get the codes off the net? So lazy. Hey, see, Krat, what are you so pale for? I am serious. You know, up close, you actually look kind of pasty, if you don't mind me saying. It's kind of gross. Oh, my, that's it! Jeez, Krat, what are you doing? Wait up! We gotta make the secret! He was worse than a screeching harpy. As I was saying, you have found the secret. You have done well. Congratulations, mortal. We will meet again. Ya rada quirky lah easter egg-nya. Dah tamat. Si Kratos jadi manusia satu-satunya yang berubah jadi dewa. Sebelum kita tutup videonya, gue mau bahas tentang bonus cutscene-nya, yang cuma bisa dapetin kalau selesai Challenge of the Gods atau tamatin difficulty paling susah. Gue udah tamatin semuanya, tapi game gue dalam bahasa Jepang, dan gue gak ngerti bahasa Jepang. Jadi gue ambil cutscene-nya dari internet aja. Cutscene ini basically rahasia penting hidupnya si Kratos. Tapi rahasia ini, sebelum mereka ada rencana mau bikin sequel sih. Jadi ya jangan terlalu dianggap serius. Secret pertama, dari awal ternyata si Kratos yang udah direncanain punya adik. Tapi di sini ceritanya ada beda sama si Deimos. Jadi semua anak laki-laki di Sparta, mereka semua dibuang ke gunung yang ada banyak serigala lapar. Siapapun yang bisa selamat atau pulang balik ke Sparta, dia bakal dinyatakan layak buat jadi masyarakat Sparta. Ya cukup sadis lah ya kultur mereka. Jadi si Kratos ini salah satu anak yang bisa berhasil balik, tapi dia gagal lindungin adiknya. Jadi adiknya yang ada di neraka mau balas dendam sama si Kratos suatu saat. Ya rada mirip lah ya sama backstory-nya si Deimos. Tapi gue bakal ceritain si Deimos di video God of War Ghost of Sparta aja. Kalau di video dapat 10.000 like, gue lanjut bikin series God of War. Di secret kedua, si Kratos itu seorang anak yang lahir di luar nikah, dan sampai sekarang gak ada orang yang tahu bokapnya si Kratos itu siapa. Sampai akhirnya si Kratos balik ke Sparta buat jengkok emaknya yang udah mau meninggal. Gara-gara ini, emaknya lebih baik kasih tahu siapa bokap sebenarnya. Pas dia mau kasih tahu, emaknya malah berubah jadi monster. Jadi si Kratos terpaksa harus bunuh emaknya. Setelah itu, emaknya akhirnya bebas dari kutukannya, dan dia kasih tahu kalau bokapnya si Kratos adalah si Zeus, King of the Gods. Yes, ini game tahun 2005 guys. Direkturnya ternyata udah rencanain semuanya. Cerita ini aja mirip banget sama God of War Ghost of Sparta. Oke, ini video kayaknya udah kepanjangan. Waktu komen shoutout, pemenang di video Breaking Bad gue adalah Yuda R, yang komen menit 10 detik 26. Wah, anak buahnya dimaafin sama Tuko. Baik banget. Ya kan? Tuko emang salah satu karakter kesukaan gue. Walaupun dia tegas, tapi dia tetap penuh dengan kasih sayang sama karyawannya. Gue rate nih game 9 TC Carson dari 10. Makasih ya buat orang-orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Novel Vela, Rio, Arif 2802, Pareski, Wawan, Ini Bintang, Serka, Liura, Yukichi, Bandar Jeruk, Championio, Nadif Hawari Nasrul 7002, Kinzara Fasha, Fan, Zenzenli, Naditya AS, Milek Choco, Kentot Lemau, King Hitam, Daging Goreng, Alex Partawan, Stanislaus, Super Gorilla, Sans OP, Jura, Yashua Omen, Vira, Sofia, Razan Gaishan, Arsin, Nigan Smith, Dr. Sigit, Bosha Pentan, Miao, Antanan, Mal Evangelion, Padilla FR, Anugrah Rizky, Hafan, Zen, Yusuf Kans, Zekiel Hab, Nata, Zikri, Elnokor, Akyar, Fry Sushi, 2009, Taliku, Sabila, Nopalism, Marcelo Davis, Eurex, Macha 24, Alderweight, Michael Danish, Fluve, Norify, Anon Tokyo, Rai Virus, Akbar Rizky, Fadzrin, Restu Ama Febrian, Wayfran, Bon 7U, Ta Anala, Hasbi Alfarizi, Erlangga Moharjati, KRI Creative Channel, Rashan Zesiro, Jose, Lindsay, Akmal Itzmi, Faiza, Mulki, Aduaku, Sensei, Shaki, Pasha Arifin, Pampan, Coko Gunner, Okto, Barik Haris, Wize, Loxi Foxy, Singkong Bayam, Jax Noval, Anugrah, Kaizo 5050, Sioruba, Iresi, Rangers Ren, Fats Kibidi, Irista, Deforil, Wrong Houseful, Kaguma, ADSBG, Nornoer, Batak Junior, Rip Malam, Emir 1875, Baimwe, Zahran 29, Jasmuti. Thank you ya semuanya, sama thanks for watching.